Selamat pagi pemirsa. Di sini saya Ilham Rizky akan membawakan sebuah berita yang sedang marak-maraknya dibicarakan oleh para remaja. Di Indonesia ini banyak sekali universitas ternama yang sudah masuk kancah internasional. Para remaja sekarang sedang membicarakan cara masuk ke universitas tersebut. Nah, bagaimana caranya atau tips untuk masuk ke universitas tersebut? Langsung saja mari kita tanyakan kepada Bu Andri selaku guru BK SMA N 2 Ngawi Taruna Indonesia. Halo teman-teman, di sini kami akan sedikit mewawancarai nih tentang bagaimana cara alumnus bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, di sebelah saya sudah ada salah satu guru BK yang favorit di SMA Negeri 2 Ngawi, yaitu Bu Andri sendiri. Nah, sebelum ke masuk pertanyaan inti, mau tanya nih Bu Andri, kenapa kok Ruang Podcast sebelumnya ada di sini? Karena kita pertama kali mengadakan podcast itu di sini. Ide-ide untuk membuat podcast ya kebetulan dari kita, dari guru BK, khususnya Pak Ardan. Makanya Ruang Podcast ini ada di sini. Setelah diberi fasilitas oleh mantan kepala sekolah, Ruang Podcast pindah ke multi. Seperti itu. Mungkin segitu saja ya basa-basi dari saya. Nah, kita langsung ke pertanyaan inti, yaitu bagaimana cara memotivasi diri sendiri untuk masuk, bisa pede lah masuk ke perguruan tinggi tersebut. Oh gitu ya. Kalau menurut saya, kalian itu harus satu tetapkan tujuan atau target kamu mau kemana, mau ke jurusan apa, mau ke kampus yang mana. Nah, setelah tetapkan target, kamu bisa menciptakan suasana belajar yang mendukung. Contohnya kamu berteman dengan siapa, Sesuatu kelompok yang belajar baik seperti itu. Kelompok belajar yang mendukung kita. Ya kalau kelompok bermain ya boleh untuk sekedar menghilangkan stres. Tapi untuk khusus belajar untuk mencapai target tersebut, kita harus ya pandai-pandailah memilih teman. Untuk apa? Supaya kita bisa jalan bareng-bareng menuju target kita masing-masing. Seperti itu ya. Kemudian untuk belajar sendiri, kamu harus bisa menciptakan metodemu sendiri. Bisa memanage waktu seperti itu. Memanage waktu, terus bisa kamu gaya belajarnya seperti apa. Misalnya mungkin senangnya menyendiri, ya kamu harus mencari suasana itu. Kalau misalnya senangnya dengerin musik, ya monggo sambil dengerin musik. Yang penting kamu merasa nyaman untuk belajar. Seperti itu ya. Terus kemudian selain belajar, kita lakukan hal-hal positif. Misalnya satu, berdoa. Sudah jelas berdoa tiap sholat. Nah, mungkin bisa ditambah dengan sholat yang sunnah seperti itu. Untuk apa ya? Untuk kita agar pikiran dan hati kita tuh agak seimbang seperti itu. Ya, kemudian beri penghargaan kecil yang sudah kita capai. Gitu. Jadi misalnya, saya bisa mengerjakan matematika. Berarti alhamdulillah berarti saya harus lebih giat lagi seperti itu, berikan hal seperti itu. Dan kemudian cari dukungan dari orang lain. Contohnya seperti apa? Kamu mencari alumni yang mungkin satu target dengan kamu gitu. Misalnya kamu mau ke TNI, carilah alumni yang sudah diterima di TNI. Cari tahu bagaimana caranya bisa masuk ke sana seperti itu. Kira-kira begitu. Berapa sih nilai yang dibutuhkan untuk masuk ke perguruan tinggi? Entah itu nilai dari semester 1 sampai 5 atau nilai yang lainnya. Gitu.
Kalau dipukul rata, maksudnya di rata-rata semua itu yang sering saya temui itu sekitar 87 ke atas kalau rata-rata 87 ke atas. Tapi tiap kampus itu memang memberlakukan poin nilai yang sendiri-sendiri gitu, yaitu 87 itu standar minimum yang harus kita punya kalau mau masuk ke perguruan tinggi dengan percaya diri lah kasarannya seperti itu. Kalau bisa 87 itu per mata pelajaran seperti itu. Kira-kira gitu. Ini pertanyaan terakhir untuk Bu Andri. Apakah Bu Andri sendiri masuk ke dalam peran dalam memotivasi diri tersebut, Bu? Ya tentu saja ya, saya sebagai guru BK wajib dan tugasnya membimbing ke arah situ, kayak gitu. Makanya kadang-kadang untuk secara klasikal itu kurang menjurus ya kalau untuk memotivasi. Nah, sering-sering anak-anak ke saya secara konseling pribadi. Nah, itu baru saya bisa lebih memotivasi mereka seperti itu. Seperti kita datangkan alumnus dari Ya, itu bisa kita datangkan kalau ada alumni-alumni yang kebetulan libur. Ini nanti untuk kelas 3 memang sudah ada jadwal ke arah sana. Jadi memang dijadwalkan pas hari libur kampus, karena hari libur kampus dengan kita tidak sama. Jadi kita mendatangkan alumni itu untuk apa? Untuk memotivasi anak-anak yang kelas 3, biar tahu bagaimana bisa masuk ke sana, syaratnya apa, dan harus membawa apa lagi selain nilai, seperti itu. Ya mungkin cukup segitu wawancara dari saya untuk Bu Andri. Sebelum menutup, saya ingin memberikan kata-kata motivasi bagi teman-teman yang melihat. Janganlah berhenti ketika merasa lelah, berhentilah ketika selesai. Mungkin itu dari saya dan juga Bu Andri. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia cara atau tips dari Bu Andri. Mungkin cukup sekian berita yang saya bawakan pada kali ini.